Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar dan melakukan operasi hitung pada bentuk akar. Sebelum kita menyederhanakan bentuk akar, ya, ada lebih baiknya jika kalian bisa menghafal atau setidaknya membuat tabel seperti ini, ya. Nah, ini nih tabel bilangan pangkat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan kita dalam menyederhanakan bentuk akar. Oke, saya akan beri contoh ini. Akar 332. Nah, ini ketika kita ingin sederhanakan, maka patokannya adalah angka-angka ini. Yang ini. Nah, dari angka-angka ini, manakah dari angka-angka ini yang ketika dikali bisa menghasilkan 332. Nah, jadi seperti 1, 4, 9, 6, 81, 100, 361 sampai 400, ini mana yang ketika dikali bisa menghasilkan 332. Ternyata setelah kita coba, maka diperoleh bahwa 144 dikali 3. Nah, dari sini selanjutnya kita akarkan yang bisa diakarkan. 144 ini kalau diakarkan kan hasilnya adalah 12. Ini kalau diakarkan 12. Nah, jadi penyederhanaannya adalah akar 144 dikali dengan akar 3. Ini bisa diakarkan menjadi 12. Nah, baru kita gabung penulisannya menjadi 12 akar 3. Ingat ya, kalau ada seperti ini artinya 12 dikali dengan akar 3. 12 akar 3 ini. Jadi seperti itu cara menyederhanakan bentuk akar. Selanjutnya kita ke operasi hitung, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini saya gabung karena konsepnya itu sama, ya. Konsep operasinya. Sebagai contoh yang pertama, di sini saya punya akar 2 ditambah akar 3. Nah, akar 2 dengan akar 3 ini tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Karena apa? Karena di sini berbeda akar, berbeda alam. Di sini akarnya 2, ini akarnya 3. Jadi dia tidak akan nyambung ketika ingin kita operasi jumlah ataupun kurang. Nah, begitupun dengan 3 ditambah akar 2. Ini sudah berbeda alam, ya. Yang satu akar 2, yang satu akar 3. Nah, jadi yang seperti apa yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Nah, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu ketika akarnya ini sama. Contohnya, di sini akar 2, di sini pun ada akar 2. Hanya saja di sini itu koefisiennya 1, sedangkan di sini 2. Maka yang kita operasikan jumlah atau kurangnya itu yang mana sih? Yaitu angka-angka yang ada di depan akarnya ini. Di depan akar yang sama. Nah, kalau di sini 1, di sini 2, itu yang akan kita jumlah. Sedangkan akarnya itu tetap alamnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian contoh lain, 2 akar 3 dikurang akar 27. Nah, ini kan berbeda ini. Tetapi ketika kita sederhanakan, ya, dengan menggunakan teknik penyederhanaan, akar 27 itu sama saja dengan 3 akar 3. Nah, di sini baru terlihat bahwa dia sama-sama akar 3. Nah, maka tinggal kita kurangkan 2 dengan 3-nya. 2 dikurang 3, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1, angka 1 tidak perlu ditulis, ya. Sehingga sebenarnya ini negatif 1 akar 3, tetapi 1 tidak perlu ditulis, jadi hasilnya adalah negatif akar 3. Seperti itu. Kemudian kita ke operasi perkalian. Nah, perkalian ini ada beberapa suku. Yang pertama kita menggunakan satu suku, yaitu nih 2 dikali akar 3. Ingat, perkalian itu berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan pengurangan tadi akarnya harus sama, alamnya harus sama, sedangkan pada perkalian itu tidak perlu. Boleh berbeda alam, ya. Nah, seperti ini 2 dengan akar 3 ini berbeda alam. Bisa langsung dikali. 2 itu sebagai angka di luar akar karena dia bukan akar.
3 ini akar, jadi ketika dikali langsung saja ya, seperti penyederhanaan tadi. Kemudian selanjutnya akar 2 dikali akar 3, ini sama-sama akar. Kalau sama-sama akar, maka tinggal kita kali angka di dalam akarnya ini. 2 dikali 3, maka diperoleh akar 6. Selanjutnya lagi 3 akar 5 dikali akar 8. Nah, di sini angka di luar akarnya 3, sedangkan di sini tidak ada. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau tidak ada maka dianggap 1. Sehingga di sini 3 dikali 1. Lalu 5 dikali 8. Mohon maaf, ini 3 ya. Kita ganti 3. Ini juga 3. Ini 3. 3. Nah, ini nanti. Nah, seperti ini ya. Jadi 3 kali 1 3, 5 kali 8 40. Jadi yang di luar ini 3, yang di dalam akarnya 40. Nah, kemudian 40 ini bisa kita sederhanakan. Nah, mari kita lihat tabel yang pertama tadi, bahwa 40 itu diperoleh dari 4 ya, dikali 10. Lalu 4 akar 4 ini kalau diakarkan sama dengan 2. Nah, jadi setelah akarnya hilang, maka dia berubah menjadi 2. Sedangkan akar 10 ini tetap, karena bukan atau tidak bisa diakarkan ya. Jadi dia tetap akar 10. Selanjutnya 3 yang di luar tadi, kemudian akar 4 menjadi 2. Sehingga ketika 3 dikali 2 menjadi 6. 6 akar 10 hasilnya. Nah, ini perkalian untuk 1 suku. Nah, bagaimana yang 2 suku? Seperti apa sih 2 suku atau lebih? Itu ketika ada operasi di sini, penjumlahan, pengurangan. Nah, ini 1 suku. Sedangkan yang di dalam kurung ini 2 suku. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Bisa kita kalikan silang. Seperti yang dipelajari di SMP. Jadi akar 2 kali akar 2, lalu akar 2 kali akar 3. Nah, dipisahkan oleh tanda kurang. Jadi akar 2 kali akar 2 seperti ini. Ya, akar 4. Akar 4 itu 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini. Nah, ini tadi tuh akar 2 kali 2 nih ya. Berarti kan akar 4 ketika diakarkan jadi 2, lalu 2 kali 3 ini 6. Jadi 2 kurang akar 6. Nah, ini sudah berbeda alam, jadi nggak bisa dikurangkan. Jadi cukup sampai di sini ya. Oke, selanjutnya kita ke perkalian 2 suku dengan 2 suku ini. Kalau ini tadi 1 suku dengan 2 suku, ini 2 suku dan 2 suku. Nah, cara mengalinya seperti apa? Sama, kita menggunakan perkalian skema. Jadi ini kali dengan ini, 3 akar 2 dikali 2 akar 2, lalu 3 akar 2 dikali lagi dengan 3 akar 5. Selanjutnya akar 5 kali 2 akar 2, terakhir akar 5 kali 3 akar 5. Nah, seperti ini ya. Lalu bagaimana cara menentukan tandanya? Nah, cara menentukan tandanya, kita lihat tanda yang ada di depan dari bilangan-bilangan ini. Seperti 3 akar 2 dengan 2 akar 2. Nah, tidak ada tanda negatif di depannya. Sehingga ini hanya 1 saja, positif. Mohon maaf. Kemudian untuk 3 akar 2 dengan 3 akar 5. Nah, ini dengan ini tidak ada tanda negatif di depan angka-angka ini, bilangan ini, sehingga dia positif. Sedangkan akar 5 dengan 2 akar 2, lihat di depan akar 5 ada negatif. Lalu yang ini positif. Jadi negatif ketemu positif, maka yang kita gunakan adalah negatif. Dan terakhir negatif akar 5 dengan positif 3 akar 5. Negatif ketemu positif, maka menjadi negatif. Nah, selanjutnya cara perhitungannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi untuk yang ini ya, 3 kali 2, lalu akar 2 kali akar 2. Ingat, ini perkalian bukan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu 3 tambah 2, akar 2-nya tetap. Tetapi pada perkalian,
ya. Yang luar kali luar, dalam akar kali dalam akar. Jadi 3 kali 2, 6. Dalam akarnya ini akar 2 kali 2, ya, jadi 4. Makanya di sini ketika ini jadi 6. Nah, yang ini menjadi 2. Jadi nanti 6 kali 2, 12. Nah, sama juga seperti ini. 3 kali 3, 9. Lalu 2 kali 5 akar 10. Ini sama, yang terakhir pun begitu. Nah, di sini tidak ada angka, maka dianggap 1. Jadi 1 kali 3, ya, 1 kali 3, 3. Akar 5 kali akar 5, 5. Nah, setelah sampai di tahap ini, oke, selanjutnya kita gabungkan suku-suku yang sejenis, yang alamnya sama. 12 dengan 15 ini satu alam karena sama-sama tidak punya akar. Jadi kita gabung. Ingat penggabungan ini tanda yang di depan dari 15 atau tanda di depan suatu bilangan itu selalu dibawa, ya. Jadi ketika ini dipindahkan ke depan, maka dia akan ikut bersama tanda negatifnya ini. Nah, yang ini mengikut tanda positifnya ketika pindah tetap, ya. Nah, lalu kita gunakan perhitungan seperti biasa. Nah, yang terakhir operasi pembagian. Operasi pembagian itu sama seperti pembagian pada umumnya. Bedanya kalau pada akar, ini kita gabung jadi satu akar, ya. Jadi ketika akar bagi akar, jadikan satu, lalu angka di dalamnya kita bagi. Nah, jadi akan seperti ini. Begitu pula yang ini. 3 akar 5 dibagi akar 75. 3 kan di luar, jadi kita keluarkan saja dia. Nah, sedangkan ini di depan 75, depan akar 75 ini kan tidak ada angka, maka kita anggap 1. Semisal nanti ada angka berapapun, maka jadinya adalah 3 per sekian, ya. Di bawahnya pun ada angkanya. Sedangkan ini kita hitung sendiri. Nah, akar 5 bagi akar 75, 5 per 75 sama-sama bisa dibagi 5 kan. Jadi 5 bagi 5 1, 75 bagi 5 25. Jadi 1 per 25. Nah, setelah ini cara menyederhanakannya lagi, 1 ini bisa diakarkan, ya. Ketika 1 diakarkan menjadi 1, 25 diakarkan menjadi 5. 3. Nah, ini 3 jangan nanti ditulis 3 lalu akar 1 per 25, ya, karena akan lain nanti hasilnya. Jadi 3 ini adalah milik yang di atas, ya, tempatnya adalah di atas. Maka ketika dia dijadikan pecahan seperti ini lagi, penulisannya jadikan seperti ini, 3 digabung dengan yang di atas. Jadi 3 kali 1 per 5. Nah, jadi seperti ini cara menyederhanakan dan melakukan operasi hitung pada bentuk akar, terutama yang pecahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.